Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairuddin SPD, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 Guru Madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 254041130570. Saat ini saya mengajar di Min 4 Tanjung Balai, Sumatera Utara. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 4 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita berdoa, sebelum kita masuk ke pelajaran, ayo sama-sama kita dulu tepuk semangat supaya semangat kita belajar. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya. Selanjutnya, mari kita membaca doa. Pimpin dulu, istaidkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa-peristiwa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Siapa yang masih ingat? Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, apa saja peristiwa yang pernah terjadi? Ada yang masih ingat? Terjadinya perang gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negeri mana? Raja Abraha dari negeri Yaman. Yang selanjutnya apa lagi? Pada waktu itu hancurnya berhala, padamnya api. Itu sebelum Rasulullah dilahirkan. Nah, hari ini kita membahas yaitu tentang bab 4, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Masa Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma'ani ahmadi rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abmadi bilayalin nuri abdu mimani ahmadi bilayalil maulidi Abdullah Aminah ibundanya Abdul Muttalib
kakeknya Abu Thalib. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dah, perhatikan. Selanjutnya, di depan kalian pelajaran animasi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nanti kalian lihat animasi ini dan kalian pahami, dan nanti Ustadz berikan berbentuk selembaran kertas LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu nanti sebagai penugasan Ustadz bagi kepada kalian semua. Sebelum itu nanti Ustadz kasih, kalian harus melihat nih video yang bakalan kita tonton secara bersama-sama. Videonya seperti apa? Ya. Nah, setelah itu nanti baru nanti kalian pahami. Paham, Tom? Paham. Nah, silahkan. Ya, sudah habis. Itulah dia tentang masa kelahiran Rasulullah serta masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Ustadz akan memberikan yang namanya LKPD. LKPD ini Ustadz berikan kepada
setiap kelompok. Tapi sebelum itu, Ustadz berikan, siapa yang tahu apa saja yang kamu tengok dari video itu tadi? Dah. Satu. Kelahiran Rasulullah. Apa lagi yang kamu tengok dari video itu tadi? Hah? Perang gajah. Apa lagi yang kamu tengok? Kematian Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayah Rasulullah. Ketika kapan ayah Rasulullah meninggal? Ingin pulang ke rumah, ke Mekah. Setelah itu apa yang kamu tengok tadi dari video itu? Hah? Banyak orang menyembah berhala pada waktu itu. Apa lagi? Hah? Zaman itu disebut zaman jahiliyah. Dan banyak kita tengok-tengok tadi kan. Nah, selanjutnya Ustadz bagi nih. Lembar kerja kelompok. Nih, untuk kelompok 4. Nih, untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2 bagikan. Kelompok 1. Nah, ya. Ini kalian kerjakan lembar kerja kelompok ini. Jawabannya tadi ada di video yang telah kita lihat bersama-sama. Ustadz bagi waktu, silahkan untuk dikerjakan. Kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, nah, kerjakan. Iya, tulis. Buat di situ kelompok berapa dia? Setelah itu anggotanya siapa-siapa saja. Paham, Tom? Nah, ya silakan. Dari cuplikan video yang kita lihat bersama-sama, siapa kira-kira yang belum paham maksud daripada video tadi? Silahkan yang ingin bertanya masing-masing kelompok, Ustadz persilahkan. Nah, ya silakan berdiri. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Kelompok. Ya. Ya, ya. Tepuk tangan, bagus. Silakan duduk. Usia berapa? Usia berapa tahun Rasulullah ditinggal oleh ayahnya? Ayahnya? Ayahnya. Oke. Selanjutnya nanti kita jawab. Ada kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Kelompok 2. Kat Pak Aslan. Nah, baiklah. Tadi dari kelompok 1 sudah bertanya. Pertanyaannya, usia berapa tahun Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ayahnya? Sebelum Ustadz lanjutkan jawabannya, ini sekarang kita minta dulu masing-masing kelompok yang belum mengajukan pertanyaan. Kelompok 2, silakan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nama kakeknya Muhammad? Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan. Lanjut, kelompok 3. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Raja Abraham menghancurkan Ka'bah? Salam, tepuk tangan. Lanjut. Kelompok terakhir. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, kenapa sebelum Nabi Muhammad lahir semua orang berhala? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Dah, sekarang Ustadz menjawab. Usia berapa tahun Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ayahnya? Ketika Siti Aminah mengandung. Saat 2 bulan di kandungan, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah.
2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Usia berapa tahun Nabi Muhammad? 2 bulan di 2 bulan di kandungan. Maka Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya bernama Abdullah. Jadi usia Nabi Muhammad pada waktu itu 2 bulan di kandungan Aminah. Dalam kandungan Aminah, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Pertanyaan yang kedua, usia berapa tahun Nabi Muhammad itu ditinggal oleh kakeknya? Usia Nabi Muhammad pada waktu itu 8 tahun. Ibundanya. Maka Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya. Ketika usia 8 tahun Nabi Muhammad, mohon maaf, salah. Usia 6 tahun Nabi Muhammad meninggal ibunya. Ketika usia 8 tahun Nabi Muhammad meninggallah kakeknya. Maka Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya, apa pertanyaan ketiga tadi? Kenapa Raja Abraha menyerang Ka'bah? Karena kan Raja Abraha ini yang berasal dari Yaman tidak suka dengan orang yang selalu datang untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sehingga Raja Abraha itu membuat yang namanya sebuah gereja yang sangat besar. Nama gerejanya Al-Qubais. Dibuatlah gereja yang mana gereja itu sangat besar, sangat indah, sangat cantik. Dan tujuan gereja itu diperbuat supaya menandingi Ka'bah. Ternyata ketika dibuat gereja yang sangat besar tuh, tak ada orang yang datang ke gereja itu. Bahkan ada sebagian orang pada waktu itu mengkotori gereja tersebut. Sehingga Raja Abraha marah, dan pada akhirnya Raja Abraha membawa pasukan yang mengendarai gajah. Setelah kita tadi menyelesaikan tugas diskusinya, maka Ustadz meminta tiap-tiap perwakilan kelompok supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu anggotanya Muas Abdul Farhan Gilang Raya Ganumato. Perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota 1 Jahra Syahidah, 2 Faiza Al-Hasyadian, 3 Khadijah Umay Rasulin, 4 Nadira Syafa Tafana, 5 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajam. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyan dari kelompok 4. Ya, dari penjabaran hasil diskusi yang telah kita dengar bersama-sama tadi, maka kita harus mengetahui poin-poin terpenting apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran bab 4 masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Pertama, apa yang bisa kita ambil pelajaran berharga? Perhatikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad saat beliau kanak-kanak, ternyata Nabi Muhammad ini
merupakan manusia yang paling mulia. Yang kedua, Nabi Muhammad ini ternyata 2 bulan beliau di kandungan ibundanya, Aminah, maka ayahnya meninggal dunia. Usia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun, maka ditinggal wafat oleh kakeknya. Sehingga Nabi Muhammad semasa anak-anak diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nah, itu mengenai tentang masalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Selanjutnya, pertemuan akan datang, kita membahas masalah tentang Nabi Muhammad pada masa pengasuhan. Bahas masalah pengasuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu siapa nanti yang mengasuhnya? Siapa yang mengasuh? Ketika ditinggal wafat oleh kakeknya, siapa yang mengasuh? Itu nanti pelajarannya kita sambung di minggu depan. Fahim, Tom? Lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pinta Bismillah. Bermanfaat ya. Di minggu depan kita lanjut dengan materi yaitu masa pengasuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas itu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad dan siapa saja nanti yang bakalan berperan dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jadwal pelajaran kita telah habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mengetahui apa-apa poin-poin terpenting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, terutama kisah anak-anak Nabi Muhammad. Lalika, ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.